Sudah ya, sudah berhasil di-record ya, Bu? Udah suaranya. Oh, udah. Iya, selamat malam semuanya. Untuk rekan-rekan yang sudah ikut berpartisipasi untuk join di meeting sharing produk Permata Bank. Sebelumnya saya Rika. Saya di sini dari tim Permata. Kita di sini ada 3 orang. Saya kenalkan satu-satu. Terlebih dahulu, di sini saya ada yang mendampingi, ada Ibu Tiwi. Ini adalah salah satu tim leader di Permata Bank cabang Royal Center. Dan saya juga bawa Mas Togi. Halo Mas Togi, ini ya, spesialis. Saya ya, udah di rumah soalnya nggak apa-apa ya. Ya, aman. Jadi Mas Togi ini adalah spesialis dan profesionalis investment spesialis untuk produk perbankan dari Permata Bank. Gitu. Nah, di sini hari ini kita materinya adalah mau sharing produk investment dari Permata Bank yang bisa memberikan return lebih selain yang mungkin umumnya kita tahunya cuma deposito ya, deposito bunganya sekian, fix berapa bulan, terus kena pajak 20%. Nah, di sini kita mau kenalin beberapa produk yang bisa kasih return lebih. Nah, mungkin bisa kita mulai langsung aja kali ya. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ogi, saya bisa dipanggil Ogi. Saya ini investment specialist Bank Permata khusus untuk Regional 1. Ya, jadi saya emang ada luasannya, cabangnya cukup banyak dari Kelapa Gading, Sunter, semua Jakarta Timur, Jakarta Utara sampai Kerawang sampai Bekasi. Cuman saya terspesialisasi lebih ke produk-produk investasinya. Coba present sama kecil. Kalau kamar kecil nggak ada di atas lagi ya. Untuk kamu bawa kunci dong. Untuk produk investasi sendiri di Bank Permata itu cukup banyak sekali ya. Kita kalau untuk bonds aja ya, untuk obligasi negara saja kita serinya kita punya puluhan, baik dalam rupiah maupun dalam US dollar. Namun kalau kita lihat dalam keadaan seperti ini ya, dalam keadaan kalau kita tahu sekarang ini kan di US itu sebenarnya sekarang lagi taper ya. Sekarang di US itu lagi taper di mana mereka mengurangi stimulusnya. Jadi saya sebenarnya sekarang sudah mengurangi untuk men-encourage nasabah untuk membeli bonds. Gitu. Ya kecuali emang Bapak Ibu, oh ya udah saya emang mau long term. Saya emang mau long term daripada saya di deposito kecil ya, bunganya cuma 3,5%, potong tax almost cuma 20%, potong tax paling cuma sisa 2, something ya, 2,8, 2,7 hampir nggak ada. Saya pengen dapat yang lebih ya oke, boleh kita coba bonds. Bonds kita banyak ya. Ini di sini ada Ibu Tiwi ya. Ini nanti akan bantu kalau untuk bonds. Itu dari yang kuponnya 6,5 sampai kuponnya 7 sampai 7,5. Ya, cuman dalam keadaan sekarang tapering, US mengurangi stimulus ya, ada kecenderungan emang bonds itu tertekan ya. Karena di US sendiri ini sekarang mereka lagi sedang melakukan tapering, di mana aliran dana banyak balik dari negara berkembang ya, including Asia Pasifik, including Indonesia, sampai China ya, termasuk China, Korea, itu banyak balik ke US bahkan ke negara maju. Nah, ini yang menyebabkan saya agak sedikit mensuggest dalam keadaan sekarang itu masuk bonds ya. Nah, oleh karena itu
apa sih sebenarnya yang bisa kita sharing ya? Nah, saya lebih share untuk ke produk mutual fund ya. Mutual fund kita pun jenisnya banyak sekali ya. Mungkin kalau kita bahas satu persatu takes time ya, karena kita sebentar. Kita punya mutual fund itu kurang lebih ada sebentar. Mutual fund. Kita punya mutual fund itu ada sampai 58 jenis. Baik dari kategori US dollar, IDR, ya, kategorinya baik dari yang pasar uang, fixed income, campuran maupun reksadana indeks. Baik maupun yang investnya di dalam negeri, Indonesia, ya, maupun kita investnya banyak ke offshore, ya, ke Asia Pasifik, ke China, ke US, bahkan kita punya khusus yang terbaru, kita punya G20. Khusus ke invest ke negara-negara maju, ke negara G20. Jadi almost kita semuanya di Permata ini kita punya produk investment lengkap sekali ya. Makanya nanti kita coba bincang-bincang sama Bapak Ibu karakteristiknya maunya yang seperti apa gitu ya. Karakteristiknya maunya yang seperti apa. Nah, kalau kita sesuaikan sekarang dengan keadaan market sekarang ya, di mana sebenarnya kalau kita bilang notabene mulainya tanda kutip mulai pulih ya karena emang kita lihat sendiri angka COVID-nya di Indonesia sudah cukup menurun ya, walaupun kita tidak boleh lengah ya, karena ini kuncinya nanti nih di bulan 12 ya, nanti di bulan 12 di mana kalau sekarang mungkin kita ketemu orang even though nggak pakai masker masih cukup aman. Why? Karena kita punya vaksin di dalam tubuh kita ini masih ada. Bahkan sekarang kita masih booster ya. Tapi kalau misalnya nanti di bulan Desember, bulan Januari, nah ini kuncinya. Jangan sampai nanti vaksinnya itu udah drop, nah terjadi gelombang 3. Nah makanya pemerintah sekarang udah wanti-wanti ya. Pemerintah udah wanti-wanti, udah dia di PPKM itu kalau nggak salah level 3 itu udah ditetapkan nanti di bulan Desember, terutama di libur Natal Tahun Baru, di libur Nataru ya. Karena kenapa ya, kita jangan sampai kecolongan kayak waktu itu ya, bulan 4, 5, 6, 7 ya, itu 4 bulan itu ganas, benar-benar ganas banget ya. Kita maaf kalau misalnya ada yang dari sini ya, kita dengar berita duka itu sering sekali gitu ya, sering sekali yang tadinya mungkin jauh COVID bisa ada di inner circle kita. Nah, itu yang dihindari sama pemerintah. Nah, makanya kita sekarang ekonominya sudah mulai membaik, ditambah juga pemerintah masih memberikan stimulus-stimulus. Ya, pemerintah masih kasih stimulusnya, yaitu ya yang paling gampang yang membuat harga bonds kita sekarang cukup naik banyak itu ya, pajak obligasi cuma jadi 10%. Yang kedua, kita punya PPN rumah, properti, ya mobil, PPNBM, pajak PBB kemarin itu semuanya masih distimulus ya. Nah ini yang menyebabkan sebenarnya ekonomi kita lagi sudah mulai pulih. Nah makanya indeks kita juga, Bapak Ibu yang udah biasa main saham, yang sudah pernah mencoba main saham ataupun walaupun nggak main tapi mengikuti, sekarang Bapak Ibu bisa lihat indeks kita all time high terus, 6.700 mengikuti marketnya global di US ya. US ini mereka sendiri all time high terus. Nah, dalam keadaan seperti ini yang cukup baik itu apa sih sebenarnya produk yang cukup baik sekarang? Nah ini tergantung dari profil risiko Bapak Ibu. Nah, enaknya kalau kita di mutual fund, kita bisa switch. Kita bisa ibaratnya oke, saya lagi pengen parkir di sini, ya udah kita masuk di sini. Kalau misalnya nanti kita kalau kita mau nanti di equity lagi koreksi gitu ya, kan kalau kita masuk saham kan sebenarnya pas lagi koreksi ya, jangan pas lagi tinggi kita masuk gitu ya. Sekarang 6.700 gitu ya, jangan masuk di 6.700, kita masuk kalau bisa ya di
6.600 gitu ya, bisa kalau bisa di 6.500 gitu. Serendah mungkin kita dapat. Nah, tapi sementara kita bisa parkir dulu ke produk-produk yang bisa memberikan dividen. Ya, dividen itu ibaratnya kayak semacam bunga. Nah, makanya saya ada yang produk kita ya yang mungkin sekarang lagi common ya, itu kita bisa tawarin produk namanya Batavia Dana Obligasi Ultima. Nah, apa sih sebenarnya produk Batavia Dana Obligasi Ultima? Oke. Nah, ini produknya. As simple as that. Nanti kita bahas isinya ya. Jadi produk ini berikan dividen tetap ya. Bukan tetap. Maksudnya pasti. Setiap tanggal-tanggalnya ya, kayak 5 April, 4 Mei, 3 come date-nya 7 April, 8, 6 Mei, 7 Juni ya. Setiap awal bulan mereka akan memberikan dividen. Dividennya itu berapa? Kurang lebih ya 0,33%. Ya, 0,33%. Baru kemarin aja nih agak turun 0,28%. Namun dividennya yang diberikan ya, dividennya yang diberikan itu udah net. Ya, jadi kalau di MF Mutual Fund itu dividen yang diberikan net cukup lumayan ya. Kalau kita deposito kan makanya saya bilang tadi 3,5 itu maksimum ya, 3,5 dan 3,5 kalau nggak salah pengajuannya itu jumlah tertentu ya, mungkin Tiwi ya, jumlah berapa, mungkin jumlah di atas 500 juta apa jumlah di atas 1 miliar ya gitu. Iya, kalau di cabang di atas 2 miliar Abang. Oh, di atas 2 3,5 miliar ya. Oke, nah kalau ini produk ini Bapak Ibu mulai dari 100 juta, 50 juta, is oke, nggak masalah ya. Bapak Ibu juga mau keluar tidak masalah ya, sewaktu-waktu membutuhkan dananya nggak masalah. Dan Bapak Ibu udah ada tanggal-tanggal pastinya untuk pembagian kupon ya. Pembagian kupon itu maksudnya pembagian dividennya. Nah, ini yang cukup menarik ya, karena kalau kita hitung ya rata-rata 0,33 ya, 0,3 lah ya. Dikali 12 saja itu udah 3,6% net. Ya jauh sekali ya bedanya ya, 3,6% net sama yang satu lagi ya kita anggap bunga deposito tertinggi deh lah ya, 3,5% dikali 0,8, 2,8. Ya bedanya jauh ya. Nah, ini ditambah produk Batavia dan obligasi Ultima ini ya, itu juga ada kenaikan NAV-nya. Jadi selain dari dividen yang diberikan, produk ini juga ada kenaikan dari pokoknya. Ya, sebagai di sini contohnya ilustrasinya ya, Bapak Ibu ya. Dia nasabahnya ini sudah pegang ya dalam 1 tahun ya. Dari Maret ke Oktober ya, dari 31 Maret ke Oktober, udah Maret berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Sekitar 5 bulan, nah itu udah ada kenaikan NAV-nya itu sekitar 2,37%. Ditambah dalam 7 bulan itu dividennya total 2,28%. Ya, Bapak Ibu bisa lihat mungkin saya coba bisa nggak saya coret-coret ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sendiri ya di sini ya. Nah, jadi ada 2 dari kenaikan NAV-nya ya. Nah, ini ada kenaikan NAV-nya sama dividennya. Total yang dia dapat itu 4,64%. Lumayan dari bulan Maret sampai sekarang 4,64%. Jadi ada 2 nih kalau di produk ini. Ya, kalau di deposito Bapak Ibu hanya cuma dapat dividen aja. Ya, Bapak Ibu nggak dapetin apa-apa gitu ya. Cuma dapat bunga doang. Kalau dari sini Bapak Ibu selain dari dividen yang tanggalnya ini udah pasti ya, nih tanggal pembayaran dividennya udah pasti dalam setiap bulan ada ya, ditambah dengan kenaikan NAV gitu. Nah, Bapak Ibu pasti tanya, kenapa sih produk ini bisa cukup baik ya? Karena produk ini ini isinya itu obligasi ya di bawah 3 tahun. Ya, jadi durasinya itu sangat pendek sekali. Nah, kalau misalnya kita bilang durasi di bawah 3 tahun, ya, di bawah 3 tahun, nah ini kita bisa lihat sendiri ya, isinya itu ada dari Astra, Bank Mandiri Taspen, Busan, yang pasti semuanya ratingnya AAA, ya, punya pemerintah Republik Indonesia udah pasti, ya, ini BUMN, isinya rata-rata hampir semuanya BUMN, ya.
Nah, inilah yang bisa memberikan makanya produk ini cukup baik gitu ya, cukup baik. Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir ya. Ini total aktiva bersihnya. Jadi total kelolaan dananya ya dari produk ini itu sudah ada total udah 1,2 triliun. Ya, jadi produk ini cukup lumayan ya, cukup lumayan banyak yang peminatnya ya, maksudnya total kelolaan dananya ini sudah 1,2 triliun. Ditambah juga di sini kita bisa lihat ya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, bank kustodiannya sendiri ada standar chartered bank ya. Ini sini standar chartered bank. Maksudnya apa sih bank kustodian? Dananya Bapak Ibu dikelolanya sama Batavia, tapi disimpannya di standar chartered bank. Jadi udah sesuai dengan OJK. Yang nggak bahaya itu kalau tidak sesuai dengan OJK. Bapak Ibu bisa lihat di Bloomberg pun juga ada nih. Bapak Ibu tinggal download Bloomberg, di ticker Bloomberg ininya udah ada ininya. Ini total kelolaan dananya ini 1,2 triliun ya untuk kelolaan dananya. Jadi ini cukup menarik ya produknya Bapak Ibu ya. Karena kenapa bisa memberikan return ya, bisa memberikan return bulanan ya. Sehabis itu juga Bapak Ibu kalau dilihat dari segi resiko ini paling aman. Nah, next-nya kalau misalnya Bapak Ibu, waduh, tapi saya biasa main saham gitu ya. Nah, enaknya apa? Bapak Ibu misalnya tiba-tiba indeksnya koreksi ya, misal indeksnya koreksi, kita bisa masuk ke saham. Jadi disebutnya kalau Bapak Ibu mungkin pernah membeli reksadana, kita sebutnya switching. Di hari yang sama, contohnya, ini kan Bapak Ibu lagi ditaruh di sini ya. Misalnya tiba-tiba indeksnya jadi 6.500, ya koreksi. Ya walaupun sekarang masih lagi naik-naik terus, cuman kan kita nggak ada yang tahu, makanya saya bilang kita bisa parkir dulu di sini. Ya nanti kita bisa masuk ke produk equity. Nah, equity-nya dari Batavia juga. Nah, ini makanya kita ambil Batavia dana saham, dan isinya juga ya sebenarnya saham-saham yang mungkin sudah common ya kita biasanya ambilnya yang bagus ya, hampir almost seluruhnya sih blue chip ya, kayak BCA, Mandiri, BNI, BRI, ya Jasa Marga ya, Pakuwon ya, Sumber Alfa, ini Alfa ya, Telkom, Tebik ya, Tower Bersama, sama Excel gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya udah common ya, mungkin Bapak Ibu biasa untuk produknya. Nah, jadi cukup lumayan Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu hanya stay mungkin di deposito, ya ini sayang sekali. Kalau saya bilang kita bisa masuk ke produk BDOU ini, ya kita bisa masuk ke produk BDOU ini, ya sambil nanti kalau misalnya memang Bapak Ibu merasa kalau misalnya oh ya saya sudah cukup happy kok di sini gitu ya, sudah bisa cukup happy, sudah ini saya nggak mau lah Mas, saya nggak mau yang main resiko saham-saham gitu, ya udah Bapak Ibu stay aja di sini dibanding deposito. Ini masuk dari April sampai sekarang ini return-nya 4,64% net, ya jauh lah dibanding deposito ya. Nah kalau misalnya Bapak Ibu emang sudah biasa main saham, ya kalau main saham ini kebetulan saya juga main equity ya, saya main equity di US main, di Indo main, di US main gitu ya. Nah kalau equity itu kan benar-benar apa ya, kita benar-benar mantaunya harus benar-benar mantau sekali ya kalau equity ya. Jangan sampai kayak saya aja tadi mainnya detik ya. Saya beli Tebik jam 11.10 ya, tiba-tiba saya lagi makan lagi ngemil tadi saya tiba-tiba Tebiknya udah balik naik ke atas lagi gitu ya. Nah, ini kan harus cepat. Nah, enaknya kalau di sini Bapak Ibu nggak usah khawatir, udah ada fund manager, pokoknya ngelihatnya indeks saja. Indeks 6.700. Oh ya, ini indeksnya 6.500 masuk, indeksnya 6.700 saya keluar. Dan nanti di sini ada RM-nya, ada Ibu Tiwi juga ya, nanti yang akan bantu kita. Mungkin itu dulu dari saya, mungkin kita bisa buka untuk sesi diskusinya ya, sama tanya jawabnya ya. Silakan mungkin. Ya, selamat malam Pak Partogi dengan Sriyanti. Ya, selamat malam. Saya mau tanya, bedanya Batavia sama Seruni itu apa? Satu. Kedua, kalau terjadi indeks turun, apakah akan terjadi kerugian? Apa gimana? Oke. Nah, pertanyaannya bagus nih, Bu. Kayaknya kita nanti
Kalau emang ada waktu kita bisa ketemu nih Bu ya. Seperti saya bilang tadi Bu, kita punya produk itu ada 58 Bu. Ya, ada 58. Seruni kita punya, nih dana reksa Seruni kita punya. Bentar. Dana reksa Seruni tadi mana ya? Mungkin Rika boleh tampilin kalau misalnya ada dana reksa. Jadi kalau Seruni ya itu yang mengeluarkan fund manajernya dana reksa. Ya Bu ya. Jadi yang mengeluarkan itu fund manajer dana reksa. Kita kerjasama sama 7 fund manager. Ada Mandiri, dari Mandiri, ya ini grup Mandiri Manajemen Investasi, dari Schroders, dari BNP yang tadi saya terangkan dari Batavia, dari Dana Reksa, dari Ashmore, dari Eastspring, sama dari Manulife, sama dari BNP Paribas. Maaf, ada 9 saya koreksi. Ada banyak. Jenisnya pasti selalu ada 4. Pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham. Ya, nanti mungkin kita bisa share ya Bu ya ini. Nah, kalau Seruni ini ya ini untuk kategorinya yang dikeluarkan oleh dana reksa. Nah, ini yang dikategorikan oleh keluar dana reksa. Nah, ini isinya ya ini isinya obligasi di bawah 1 tahun. Kalau tadi itu isinya obligasi di bawah 3 tahun Bu. Ya, kalau Ibu tanya apa bedanya? 3 tahun tidak boleh gitu ya? Bukan Bu. Bukan. Semua kalau yang namanya dana reksa open end itu kita semua jualan ini dana reksa open end. Kalau kita yang namanya dana reksa open end itu maksudnya kalau misalnya semakin mendekati jatuh tempo, fluktuatif obligasinya itu udah hampir tidak ada. Namun kalau misalnya di Seruni pasar uang ini return-nya kecil sekali Bu, gitu ya. Kayak Ibu bisa lihat sendiri ya di sini. 1 bulan cuma 0,18 karena isinya juga kebanyakan ada di time deposito. Nah, Ibu bisa lihat 1 bulan 0,18, 3 bulan cuma 0,63, 6 bulan cuma 1,47%. Ya, tapi sangat kecil sekali. Mana, Pak? Lebih aman mana Pak? Kalau Ibu bilang lebih aman mana, pasti ya lebih aman dana reksa Seruni pasar uang karena dia karakteristiknya volatilnya obligasi di bawah 1 tahun. Kalau Batavia itu obligasi di bawah 3 tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya Ibu tanya yang aman ya pasti lebih aman dana reksa Seruni pasar uang ini. Batavia juga ada sih ngeluarin Batavia dana liquid ya. Batavia dana liquid itu sama yang sejenis sama dia dana reksa Seruni pasar uang. Nah, cuman kalau yang ke dana reksa Seruni pasar uang ini dia tidak memberikan dividen setiap bulan gitu. Jadi hanya mengharapkan kenaikan NAV aja yang mungkin terbatas. Kita juga jual sih Bu dana reksa Seruni pasar uang ini. Cuman ya kalau emang ya makanya saya bilang tergantung dari profil risiko nasabahnya. Kalau saya benar ini ya Ibu boleh ini tapi return-nya ya seperti ini. Tapi kalau saya selalu mengambil yang menengah ya Bu ya. Bukan menengah sih, saya ambil yang pendapatan tetap. Kalau menengah ada namanya campuran. Paling tinggi yang tadi saya sebutkan terakhir saham. Ya, resikonya saham. Nah, kalau di sini ini resiko pasar uang, jadi resikonya ini sangat rendah sekali. Jadi ibaratnya kalau di sini resikonya sangat rendah sekali, pendapatan tetap itu resikonya rendah. Kalau misalnya reksadana campuran, resikonya menengah. Kalau misalnya saham, pasti resikonya tinggi gitu Bu. Jadi kurang lebih seperti itu Bu. Nah, yang berarti kedua. Dengan kata lain kalau misalnya di pasar saham tiba-tiba turun, anjlok, kita kena dong berarti. Kalau yang pakai Batavia. Tidak, Bu. Nah, itulah, Bu. Kita bisa melihatnya dari underlying-nya. Kalau misalnya di dana reksa ini, dana reksa kita juga punya dana reksa yang equity ya, dana reksa yang itu namanya kita punya dana reksa G20 US dollar ya, itu di saham-saham di US. Kita punya dana reksa Mawar Consumer ya, itu kita juga punya. Nah, itu kita lihat underlying-nya. Kalau yang saya sebutkan tadi, Seruni pasar uang, itu obligasi di bawah 1 tahun. Isi underlying-nya. Jadi kalau isinya di bawah underlying 1 tahun, itu tidak ada saham. Tidak boleh. Reksadana pasar uang di isinya saham itu nggak boleh. Itu udah dari OJK-nya. Ibu bisa lihat dari fund fact sheet tadi. Batavia juga gitu, Bu. Tadi kalau yang Batavia dana obligasi Ultima, itu isinya pendapatan tetap, isinya obligasi. Namanya aja Batavia dana obligasi Ultima. Nggak boleh dia masukin saham.
Kalau dimasukin saham dia akan OJK, Bu, langsung. Di stop itu langsung produknya. Dan emang nggak ada yang berani, Bu, karena kan setiap hari itu dipantau. Ya. Nah, itu Batavia Dana Saham tersebut. Nah, makanya kedua produk ini, ya, yang Dana Reksa Seruni, Batavia Dana Obligasi Ultima, tidak ada pengaruh, Bu, dengan indeks. Tidak ada pengaruh sama indeks. Kecuali Ibu tadi sudah saya sebutkan, Ibu mau masuk Batavia Dana Saham Optimal, nah di situ baru Ibu lihat indeks. Indeks 6.700, Ibu boleh ambil, Ibu bisa tarik dulu indeks 6.500, Ibu masuk gitu. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau dari kedua perbedaannya, yang pertama Seruni sama Batavia itu berbeda dari fund manajernya, yang kedua dari isinya, underlying-nya. Tapi mereka sama-sama jenisnya bukan dana reksa, bukan saham. Jadi sebenarnya dia tidak berpengaruh dengan IHSG gitu. Gitu, Bu, mungkin, Bu. Tapi gini, Mungkin Pak Partogi, kalau misalnya katakanlah bedanya, saya masih belum menangkap bedanya Batavia dengan Seruni. Jadi yang ingin saya tanyakan, sebentar. Yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan terus terang kita kan tidak ada waktu untuk mantau dia bakal naik, bakal turun gitu kan, tidak mungkin bisa kita pantau gitu ya. Betul. Nah, apa dasar yang membedakan Batavia dengan Seruni? Apakah kalau Seruni kan kalau kata Bu Tiwi sama Bu Rika kan hari ini kita mau ambil, mau tarik, anytime kita bisa lakukan. Nah, apakah Batavia seperti itu atau ada jangka waktu? 1 bulan? Tidak, Bu. Tidak. Karena kalau saya lihat tadi Pak Partogi kasih lihat kan bahwa dia tiap bulan baru dapatkan dividen kalau yang di Batavia. Betul. Nah, jadi kita punya ini semuanya yang kita punya 57 jenis reksadana, ini semuanya jenis reksadana open end. Reksadana open end ini berarti ini semuanya bisa ditarik, Ibu bisa masuk sewaktu-waktu, Ibu bisa tarik sewaktu-waktu. Ibu tinggal lihat aja. Tanpa penalti. Tanpa penalti. Nggak ada penalti kalau kita yang namanya investasi, itu nggak ada penalti. Kalau di deposito, ya mungkin kita ada penalti. Kalau di investasi, itu kita tidak ada penalti. Jadi Ibu masuk kapan, sewaktu-waktu bisa keluar sewaktu-waktu. Kayak kita main saham aja kan, bisa masuk sewaktu-waktu, kita bisa keluar sewaktu-waktu, nggak ada penalti gitu ya. Ibu tinggal lihat sebenarnya kalau untuk lihat NAV-nya dari Bloomberg, dari Bloomberg ini juga bisa. Nah, yang membedakan itu saya bilang itu fund manajernya, Bu. Jadi fund manajernya itu macam-macam. Kalau Seruni itu dari dana reksa. Kalau dari Batavia itu dari Batavia Asset Management. Ispring dari Ispring. Semua mereka punya, Bu, produknya. Gitu. Mereka semua punya produknya gitu. Dari BNP Paribas ada BNP Paribas. Dari Ashmore itu ada dari Ashmore. Jadi yang membedakan itu produknya cukup dari situ, Bu, untuk produknya. Ya, nanti itu tinggal Ibu aja maunya yang seperti apa. Kalau kita semuanya produk dari open end kita tidak pernah itu di lock ya, karena sifatnya jenisnya open end ya. Jadi Ibu bisa lihat di mana, di Bloomberg, Ibu bisa lihat di manapun, Ibu bisa cek sih, Bu, gitu. Yang perlu kita lihat itu isinya ya, isinya. Nah, Ibu kan bisa lihat sendiri tadi isinya ya, Bu ya. Kurang lebih hampir sama sih sebenarnya. Masalah gini Pak Partogi, saya terus ini ada Bu Ina, terus ada anak saya Angela, terus ada Bu Eli, kita semua tidak paham tentang saham, kita tidak paham tentang apa itu dana reksa dan segala macam. Kita tuh awam. Jadi karena kami awam, justru kami minta saran, karena kami nggak sempat mungkin harus memantau tiap hari gitu ya, karena kerjaannya kan tidak ke sana gitu ya. Nah, solusi apa yang bisa ditawarkan kepada kami supaya ibarat kata tuh dana yang belum terpakai itu bisa diinvestasikan dulu. Kan selama ini kita taunya oke, dana belum terpakai kita depositokan gitu kan ya. Nah, sekarang dana belum terpakai, entah untuk keperluan proyek lah, entah untuk keperluan kuliah atau segala macam. Itu gimana caranya gitu? Apa yang harus kita pilih? Terus risiko apa? Misalnya kalau kita pilih Batavia, risikonya apa? Keuntungannya apa? Pilih Seruni, risikonya apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Jadi ada Bu Lina sama Bu Eli di sini juga paham gitu. Apa sih sebenarnya gitu yang
yang harus dipilih gitu. Dan ada minimum nggak Oke. yang harus ditaruh? Katakanlah misalnya minimumnya 100.000, minimumnya 10.000 gitu. Jadi kita bisa Oke. coba tanpa harus mengorbankan apa yang akan kita lakukan. Katakanlah misalnya ya, mau bayar uang kuliah atau uang sekolah, mungkin 2 minggu lagi gitu misalnya. Nah, uang itu mungkin bisa disimpan dulu, atau ditaruh dulu apa gimana. Jadi biar semua jelas, biar semua paham, dan saya juga terus terang saya tidak terlalu paham. Saya kemarin dijelaskan oleh Bu Rika sama Bu Tiwi, kira-kira dapat gambaran sekilas, tapi kalau ditanya paham banget tidak gitu. Makanya saya tadi bilang ke Bu Rika, saya tambah lagi 10 juta karena saya pengen coba nanti yang saya main-mainin yang 10 juta aja gitu. Oke. Ya, jadi kalau nanti kita dengan kalau kita bincang-bincang gini, mungkin kita coba karakteristiknya kita bisa lupakan yang saham dulu ya Bu ya. Iya. Kita bisa lupakan yang saham dulu. Kita hanya fokus ke reksadana yang underlying-nya obligasi. Ya, yaitu mengerucut sih Bu ya, mengerucut. Kita punya Batavia, kita punya dana reksa. Nah, plus minusnya apa sih Bu? Ya gitu ya. Oke. Kalau mungkin ini saya share ya Ibu ya. Tadi saya share mungkin bisa di ini ya. Jadi kita langsung kita kerucutkan aja. Kita berarti lupakan dulu nih Bu ya reksadana saham. Karena reksadana saham jujur itu beresiko, bukan beresiko, lebih beresiko ya kalau Ibu belum pernah coba atau sesuatu ini jangan coba kalau misalnya awam dengan equity jangan coba ke equity gitu ya Bu ya, karena ini walaupun kecenderungannya emang saham naik. Mungkin Rika boleh di-share dulu untuk yang dana reksanya dulu ya. Saya kasih dulu gambarannya, kelebihan dan kekurangannya. Bu Eli sama Bu Lina ada yang mau ditanyakan nggak, Bu? Bang, ini maksudnya yang Seruni ya? Yang pasar uang Seruni? Ya, yang Seruni dulu. Ya, yang Seruni dulu. Bu Lina ada yang mau ditanyain nggak, Bu? Di-unmute dulu, Bu. Belum kedengaran, Bu Lina. Bu Lina belum kedengaran, di-unmute dulu, Bu. Halo? Ya, ya. Ya, udah dengar. Sudah. Ibu, ini mau tanya ke, di sini ada Pak Partogi, ada Bu Dian, terus kemudian ada Bu Rika, bisa ditanyakan? Ya. Terus terang saya kan awam ya soal ini ya. Jadi saya juga agak bingung ya, nggak gitu ngerti gitu. Pak Partogi, ini kan yang ikutan ini kan boleh dibilang belum terlalu paham. Ini tadi saya juga tanya tadi, ini maksudnya apa? Bingung ini. Karena mereka belum pernah tahu, belum pernah paham, dan apa namanya, biar enak gitu ya. Jadi dibuka saja, mungkin ya mungkin saya pikir rasanya lupakan saham dulu, karena saham itu resikonya ada cukup tinggi resikonya. Lebih baik masuk ke yang tidak, boleh dibilang hampir tidak berisiko gitu sama sekali. Jadi lebih enak gitu buat kita semua. Bisa begitu ya Pak ya, Pak Partogi? Betul. Jadi kalau misalnya kita ini karena masih awam semua, jadi kita mungkin bisa lupakan dulu ini ya Bu ya, yang saham ya Bu ya, kita coba lupain dulu yang saham ya Bu ya. Gitu. Nah, aku coba terangin dulu untuk bedanya Mas Runi sama dari segi risikonya ya Bu ya. Oke. Kita ambil kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk, mungkin gitu aja Bu ya. Karena kalau saham kemungkinan terburuknya ya bisa minus 20%. Tapi ya kemungkinan terbaiknya kalau misalnya kita momennya tepat, emang kita perhatiin, kita punya waktu ya emang mungkin bisa 30%, 40% gitu ya. Ya cuman kita bisa forget it sementara, kita fokus ke dua produk ini dulu ya Bu ya. Nah, mungkin aku share dulu ya kalau yang untuk Seruni ini ya. Untuk yang Seruni ini dia itu isinya obligasi. Jadi sama sekali tidak ada saham. Tidak ada saham semuanya ya. Nah, ini isinya obligasinya juga obligasi korporasi ya, isinya dari korporasi. Nah, kelebihannya Bu ya, untuk reksadana ini ya, saya bisa bilang ini mungkin plus minusnya
ya, plus minusnya kemungkinan terdalam saya harus ngomong the worst scenario, ya. The worst skenario-nya paling cuma minus 0,1 sampai 0,2. The worst skenario paling cuma ini 0,1 0,2. Tapi return yang Ibu dapatkan juga mungkin Ibu bisa lihat ya, paling 1 tahun paling cuma 3%. 3,45%. Dari awal tahun 2,65%. Gitu. Jadi dari 1 tahun 3,45, dari year to date-nya itu 2,65%. Year to date itu jadi Januari sampai 30 Oktober. Ya, kalau 1 tahun dari 1 November ke 30 Oktober gitu. Nah, ini kemungkinan Ibu paling cuma dapat 1 tahunnya paling cuma dapat 3,4%. Gitu. Nah, 3,4%, tapi Ibu Itu net ya Bang ya, 3,4 ya Bang ya. Enggak, yang 1 tahun 3,4. Year to date cuma 2,65%. Gitu. Yang year to date cuma 2,65%. Nah, kalau misalnya si Batavia ya, kalau misalnya si Batavia sama, isinya dia juga obligasi kurang lebih ya, isinya obligasi, tidak ada saham. Nah, cuman kalau Ibu bisa lihat nih, 1 tahunnya dia return-nya bisa sampai 6,64%. Kalau Ibu tanya minusnya bisa berapa gitu ya. Ini minusnya mungkin kita bisa bilang fluktuatifnya paling cuma sampai di 0,5%. Nah, Ibu bisa lihat ya. Kalau dana reksa Ibu paling bisa turun dulu meja dulu nanti besok. Enggak meja dalam. Jadi kalau yang dana reksa Ibu paling cuma minus 0,1 0,2 ya. Positifnya paling cuma 3,5%. Kalau ini paling Ibu minusnya bisa sampai 0,5% ya. Tapi kalau Ibu lihat 1 tahun sampai 1 tahun ya, itu bisa sekitar di 6,64%. Ya, tentunya Ibu bisa lihat perbedaannya ya. Yang satu emang palingnya cuma 0,1 0,2 tapi Ibu terbatas 3% gitu. Atau Ibu bisa ambil di Batavia obligasi Ultima ya, bisa aja fluktuatifnya bisa sampai minusnya 0,5%. Tapi ya Ibu bisa dapatkan return sampai 6%-an. Ya kalau di deposito kan ya Ibu nggak mungkin ada return ya, nggak mungkin ada fluktuatif. Ya tapi Ibu juga dapatnya paling cuma 2,5% 1 tahun. 2,6-2,7% ya dipotong tax gitu. Jadi mungkin itu Bu perbedaannya Bu. Gitu. Cukup jelas Pertanyaan nggak Bu? saya Pak Partogi, maaf Pak, saya potong sedikit. Pertanyaan saya, gimana caranya mencegah supaya tidak ada minus 0,5% atau 0,2% ataupun minus 0,1%? Karena kalau kita pakai dana, kita butuh dana, itu pasti adalah, itu kan ibarat kata dana nganggur yang menunggu waktu untuk digunakan. Yes, betul Bu. Jadi kalau misalnya untuk inilah tugasnya dari fund manager Bu. Jadi si fund manager tersebut, ini kan saya ngomong the worst scenario. Ya, ini tadi saya ngomong the worst scenario. Ya, ini the worst scenario. Ini kalau misalnya terjadi, ya misalnya harga ranking turun, ya itu minus seperti itu. Tapi kalau misalnya Ibu tanya, apakah pasti minus 0,5%? Ya enggak, gitu. Untuk mencegahnya seperti apa? Ya ini pasti fund manager lihat. Makanya enaknya sama fund manager itu mereka udah tahu Bu. Wah ini kira-kira mau ada apa, ya bisa ini ya. Contohnya Bu ya. Jelasin kali Pak Partogi yang disebut fund manager itu apa gitu. Jadi biar kita semua paham fund manager itu siapa dan apa gitu. Jadi karena kan ini pada awam nih, apalagi Bu Lina, Bu Eli baru pertama tahu ini Pak Partogi. Ya, kalau fund manager itu jadi dia sebuah institusi ya, sebuah institusi. Kalau bank kan yang nyimpan dana. Nah, kalau fund manager itu institusi yang mengelola investasinya. Nah, kita punya banyak yang saya sebut tadi. Fund manager di Indonesia ada sekitar lebih dari 30. Cuman kalau Bank Permata selalu ngambil yang besar-besar. Ya, jadi fund manager itu institusi yang mengatur kelola dananya. Jadi isinya itu udah orang-orang yang benar-benar mantauin di depan monitor. Gitu. Ya, kalau kita kan memang nggak bisa mantau di depan monitor ya. Nah, kalau mereka itu sudah di depan monitor, ya mereka udah mantau seperti apa pergerakannya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya ada sesuatu ancaman, ada berita negatif gitu ya, ya mereka udah bisa melakukan yang namanya rebalancing portofolio, mereka bisa melakukan bisa mengamankan dulu ke posisi cash
gitu. Nah, itulah tugasnya dari si fund manager. Jadi fund manager itu ada institusinya terdaftar di OJK yang mengatur dana investasi Bapak Ibu gitu. Jadi itu ininya. Tahu Makanya fund manajernya siapa kan Kak Pak Partogi? kenapa? Kami kan tidak tahu siapa fund manajernya. Atau kami akan dikasih tahu sama RM apa gimana? Oh iya, fund manager nanti akan dikasih tahu kayak Batavia. Ini fund manajernya dari Batavia Prosperindo Asset Management. Diberitahukan kemana Pak maksudnya? Ke Bapak Ibu ini. Bapak bisa lihat ya di fund fact sheet ya. PT Batavia Prosperindo Asset Management didirikan pada bulan Januari 96, mendapatkan izin sebagai benar-benar maaf Pak Partogi. Maksud saya begini. Ini kan kami itu kan benar-benar awam ya. Jadi betul. kemudian kapan kita akan menjual atau melepas ya, katakanlah dana memang masih dipakai 2-3 minggu lagi, tapi ternyata ada fluktuasi yang kita tidak tahu karena kan tidak setiap saat kami pantau ya, tidak tiap hari kami pantau. Betul. Siapa yang menginformasikan bahwa ini waktu jual loh, ini waktu lepasin supaya dapat untung gitu misalnya, atau ini bahaya nih, harus cepat-cepat lepas nih supaya tidak minus. Nah, itu siapa yang menginformasikan seperti itu? Kalau itu ya, kalau itu biasanya nanti dari RM-nya, ya dari RM-nya dari pihak bank. Nah, itu yang menyarankan. Oh iya Bu, ini kayaknya udah cukup untungnya Ibu. Ini udah ada profit segini. Ini mau keluar dulu nggak Bu dananya seperti itu? Kita mau ambil dulu nggak? Nah, itu biasanya dari RM-nya sih Bu. Nanti nggak akan menyarankan seperti itu. Bu Lina sama Mbak Eli paham nggak? RM di sini maksudnya kalau yang Bu Lina kenal kan misalnya Bu Rika gitu, maksudnya gitu loh Bu Lina. Jadi RM itu yang nanti akan menyarankan. Saya juga setiap hari kerja seperti itu, misalnya kebetulan saya lebih mantau yang ke equity ya, karena kalau obligasi cukup stabil sih ya, nggak begitu terlalu. Ya mungkin saya tambahin sedikit Bu Sri dan Bang Ogi, memang dari RM itu akan menyarankan produk yang sesuai dengan profil nasabah gitu kan. Contoh Ibu Sri, saya tahu profil risknya karena belum ada pengalaman berinvestasi di reksadana yang fixed income, campuran maupun saham. Sehingga kemarin saya dan Rika menginformasikan untuk masuk ke reksadana pasar uang. Jadi untuk resikonya sangat rendah dan return-nya juga tidak maksimal karena hukum dari investasi adalah high risk high return, Ibu Sri. Semakin tinggi return yang kita harapkan, artinya risiko yang akan kita terima itu juga akan semakin besar gitu. Begitupun kalau seandainya Ibu Sri, saya nggak mau yang ada resiko. Nah, tapi disesuaikan, return-nya juga tidak maksimal. Seperti itu ya, Abang Ogi ya. Jadi high risk, high return. Seperti itu. Yes, betul. Atau Mbak Eli ada yang mau ditanyain lagi? Atau ada yang lain? Menjelak mau ditanyain? Ya nih Bu Lina ada yang mau ditanyain Bu? Biar jelas nih Bu, mumpung ada forumnya. Iya. Saya kemarin Pak Partogi saya sudah dijelaskan, tapi Bu Lina, Bu Eli, dan ini anak saya juga lagi denger ya. Itu katanya mau yang low return low risk aja. Oke, kalau emang mau yang low risk ya, kalau emang misalnya lebih kalau misalnya nggak mau terlalu ada resiko, ya kita boleh ambil dana reksadana seruni pasar uang sih Bu, atau ya mungkin dari kita satu lagi punya dari MMI Mandiri Manajemen Investasi ya, ini ya kurang lebih sama sih Bu ya, kurang lebih sama ya, isinya obligasi di bawah 1 tahun. Nanti tinggal coba ya ada nggak fun fact-nya? Yang penting Pak Partogi biar jelas, biar yang lain-lain nih jelas nih. Risikonya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, sejelek-jeleknya akan yang kita ada kerugian nggak? Kalau ada kerugian, seberapa besar kerugiannya? Dan apakah itu bisa dicegah? Jadi biar paham nih. Jadi biar dari awal kita sudah tahu duluan. Iya. Jadi kalau misalnya ini yang tadi saya sebutkan Bu, Ibu tinggal pilihnya mau return yang seperti apa gitu ya, karena seperti Ibu Tiwi bilang high risk high return.
Kalau Ibu ambil yang produk-produknya yang saya sebutkan tadi ya, dana reksadana di pasar uang, mandiri manajemen investasi ya, itu seperti saya bilang hampir tidak ada fluktuasi. Paling misalnya ada fluktuasi juga maksimum paling 0,1%. Kalau dicegah tidak bisa, Bu, tapi pasti besoknya balik. Ya, pasti besoknya atau 2 hari lagi mungkin bisa cepat sekali dia moving ininya, Bu. Untuk moving reach kembali untuk produknya setelah koreksi. Nah, kalau misalnya produk-produk yang saya sebutkan tadi, ya itu pasti lebih aman lah, Bu, ya istilahnya almost mendekati deposito, ya, almost mendekati deposito. Ya, tentu returnnya juga ya hampir lebih tinggi dari deposito, cuman tidak jauh-jauh banget dari deposito gitu loh, Bu. Gitu. Mungkin bisa ada ilustrasinya kali ya, Pak Partogi. Ilustrasinya seperti yang tadi saya bilang tadi ya, Bu ya. Deposito dapatnya berapa? Katakanlah masukinnya 1 juta gitu misalnya. Deposito dapat berapa? Kemudian dari yang apa namanya yang tadi itu yang reksadana itu dapat berapa? Kira-kira gambarannya ada. Ya maklum Pak Partogi, kami masih awam semua ini. Ya, nggak apa-apa, Bu. Jadi kalau misalnya di deposito, kita mungkin sebutnya percentage saja ya, Bu ya. Kita mungkin sebutnya percentage saja gitu ya. Kalau di deposito, kita ngomong net to net ya, Bu ya. Kita ngomong net to net. Ya, oke. Misalnya kalau di deposito, Ibu dapatnya misalnya 1 juta deh Pak Partogi, amannya 1 juta gitu. Ya, misalnya Ibu taruh 1 juta ya. Ibu kalau misalnya deposito, ya itu dapatnya kan setahun ya, Bu ya. Itu 35.000 dipotong pajak ya, itu berarti cuman sebentar. 35.000 dikali 0,8. Itu Ibu 1 tahunnya ya cuma dapat 28.000. Oke. Ya, 28.000. Kalau misalnya Ibu di dana reksa seluruh pasar uang atau mandiri investasi, ya Ibu misal dari 1 juta, Ibu mungkin dapatnya bisa 35.000 atau 36.000. Oke. Dengan kerugian ya, bukan kerugian, fluktuasi ya, dengan fluktuasi mungkin 1 juta mungkin turunnya 1.000 perak, 1.500 perak gitu loh, Bu. Nah, kalau misalnya tadi Ibu di Batavia ya, Ibu mungkin dari 10.000 dari 1 juta dapetin bisa 60.000. Ya, tapi mungkin fluktuasinya dari 1 juta mungkin bisa turun sekitar 5.000 sampai 6.000 gitu loh, Bu. Maksudnya Gitu, pasti kerugian 5.000 kan Pak? Atau gimana? fluktuatif. Jadi kalau disebut kerugian enggak, Bu, gitu. Jadi karena yang namanya kerugian enggak, saya tidak mengandalkan saham. Jadi kalau yang namanya investasi itu nilainya itu naik turun nih, Bu ya, naik turun. Tapi secara overall dia akan naik terus. Ya, tergantung dari keadaan market, keadaan apa gitu ya. Kayak contoh, kemarin saya beli saham mungkin yang paling gampang, saya kemarin beli saham BBCA. Ya, saya kemarin beli saham BBCA itu nilainya waktu kemarin itu 30.000. Tiba-tiba turun 29.000. Ya, per lembarnya ya. Nah, itu jadi misalnya saya beli 10 lot itu dari 30 juta turun ke 29 juta. Nah, tapi sekarang saya diemin aja gitu. Kalau Ibu, oh ya panik. Oh ya turun 29 juta ya. Oh ya saya nggak berani, saya panik 29 juta ya. Ya udah, Ibu berarti rugi 1 juta. Itu namanya realize loss. Ibu realize punya loss. Tapi kalau misalnya ya tahan, bahkan Ibu, wah ini 29 juta. View-nya Ibu kebalik. View-nya Ibu malah lebih positif. Wah, BCA ini bagus, saya malah 29 juta, saya mau beli lagi. Nah, Ibu beli lagi, ya sekarang kalau Ibu misalnya stay dengan di BCA, itu nilainya sekarang jadi 35 juta dalam waktu 2 bulan aja. Ya, karena kan kita investasi, kita ngelihat ke depan ya, Bu ya. Kita kalau investasi, kita harus ngelihat ke depan. Ibu harus tahu investasinya apa. Ibu harus tahu investasinya apa, Ibu harus lihat investasinya itu apa gitu. Makanya kan kita banyak menghindari namanya investasi bodong. Semuanya harus terdaftar di OJK gitu ya. Jangan Ibu hanya mau cuman iming-iming, oh ya bunganya 2% 1 bulan, ya udah nggak make sense ya. Bunga 2% 1 bulan, mana ada yang bisa kasih gitu ya. Gitu. Nah, ini makanya kalau kita lihat turun itu bukan berarti harus turun gitu. Ya mungkin
nilainya pada waktu itu turun. Tapi kalau kita tungguin, oh ya 2-3 hari lagi gitu ya, nah itu nanti pelan-pelan akan naik lagi kalau obligasi, gitu Bu. Nah jadi itulah Bu yang kayak saya sebutkan, fluktuasi itu ada ya, jadi fluktuasi harga. Tapi kalau misalnya Ibu ibarat grafik ya, dia kecil-kecil gitu ya, naik turun, tapi secara overall dia akan naik terus gitu loh Bu. Kalau saya saham terus terang saya nggak berani Pak Partogi, karena saya ngalamin untung saya tidak beli itu saham Bank Universal. Oh ya. Aduh maaf banget deh, paksa. Ya, makanya ini cuma pengandaian aja sih Bu ya. Loh. Untuk teman saya nungguin ya, akhirnya sampai terakhir ternyata merger dan akhirnya ya udah 0 jadinya. Iya. Nah, itu makanya saya bilang kita harus tahu apa yang kita mau investasikan dulu Bu gitu. Nah, kalau misalnya saya ngobrol sama Ibu investasi seperti ini, ya saya sarankan Ibu masuk ke produk pasar uang. Ya, pasar uang itu Seruni, Mandiri yang saya sebutkan tadi. Return-nya ya mungkin dari 1 juta Ibu mungkin dapat, kalau deposito Ibu cuma dapatnya 28.000, di sini dapatnya bisa 35.000 Bu. Lebih tinggi pasti. Ya, kalau misalnya deposito ya paling misalnya Ibu 1 juta kan nggak mungkin turun ya. Kalau di sini di Mandiri atau di Seruni gitu ya, Ibu 1 juta mungkin nilainya bisa jadi 998.000 gitu atau 999.000 gitu Bu. Jadi ada fluktuasinya tapi sedikit sekali sih Bu. Berarti gitu. kalau kita main yang di Seruni atau yang pokoknya intinya pasar uang ya, itu betul. Nggak boleh lama-lama pegangnya, mungkin seminggu apa berapa itu lepas terus beli lagi, ada untung lepas lagi, mungkin kayak gitu kali ya Pak Partogi ya. Ya, kalau misalnya ya, tapi hasilnya tidak akan ya. Kalau naik sih pasti akan naik, tapi kecil-kecil sekali Bu ya. Nanti Ibu kalau misalnya mau seperti itu ya nggak apa-apa. Nanti Ibu masuk, nanti ini kalau ini hampir tidak ada fluktuatif ya Bu ya. Kalau Ibu keluarin malah sayang. Jadi Ibu mendingan masuk di dalam aja. Kalau yang Ibu mau main TikTok seperti itu di equity. Kalau yang begitu nanti dari ini. Kalau misalnya di pasar uang, kalau misalnya Ibu keluar ya Ibu nanti nggak akan dapetin bunga itu. Karena dia betul-betul kan ngitungnya harian, NFI-nya, gitu. Nah, jadi kalau ini, ya nanti kita pantauin. Tapi ini, kalau sejauh saya, pasar uang sih hampir tidak ada fluktuatif ya, tidak ada pernah turun ya sih Bu ya. Cuman ini saya selalu ngomong worst case, karena saya menerangkan yang namanya mutual fund, yang namanya sebenarnya reksadana. Jadi saya harus menjelaskan ya, pasti ada risikonya walaupun kecil sekali gitu Bu. Halo? Halo Bu Sri, masih ada di... Masih kemute. Oh iya. Ya, Bu Lina ada yang mau ditanyain nggak Bu Lina, Bu Rika? Bu Rika lagi. Bu Eli. Untuk Bu Sri udah ini belum atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah kira-kira udah dapat belum ininya untuk benefit produknya? Saya sih sementara tidak, tapi nggak tahu deh. Bu Lina mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak Bu? Sama Bu Eli ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Mbak Sri. Ya. Terima kasih. Sri. Ya. Halo. Lina. Halo, Sri ya. Halo. Ya, belum sih ya. Sementara belum cuma dengar belum ini. Udah mulai dapat ya tapi ya kira-kira ya Bu ya. Ya udah ada bayangan ya. Gambaran ya, gambaran dulu. Ya, gambarannya udah ada ya. Cuma belum ada yang mau ditanyain dulu sementara. Oke. Ya. Ya, ada yang bisa di itu enggak? Ada lagi. Saya kurang tahu ini ada teman kita lagi di sini tapi tadi udah keluar ya. Saya kurang tahu. Tadi udah ada yang masuk tapi keluar lagi. Udah keluar ya.
Ya udah ada cukup sih kalau dari saya sih udah. Ada mau ditanyain lagi? Bu Rika, Ya, ada jadi pertanyaan? kalau ada saran dari saya, mungkin kalau misalnya emang Ibu tidak mau menerima fluktuatif, ya ambilnya reksadana pasar uang, ya di mana resikonya sangat rendah sekali, gitu ya. Ya paling fluktuatif yang saya jelaskan tadi, gitu Bu. Ya nanti pilihan produknya nanti akan dibantu ya salah satunya mungkin ya antara dua itu aja sih yang paling bagus, dari Seruni atau Mandiri Manajemen Investasi gitu loh. Saya terus terang tidak punya banyak waktu untuk memantau ya dan Ya betul. Mendingan Ibu ambil itu. Kecuali saya lagi banyak waktu dan ada. Kalau pasar uang sama pasar uang yang tadi saya sebutkan itu hampir tidak ada fluktuatif Bu. Itu nggak ada fluktuatifnya sama sekali. Ya Ibu taruh aja itu paling ya misalnya 1 juta besoknya naik jadi 1.100.000, 1.150.000, 1.200.000 gitu. Ya itu apa pelan sih Bu, tapi ya kayak gitu return. Tapi kalau dihitung selama ditarik setahun pasti lebih tinggi itu dibanding deposito gitu loh Bu. Karena Ibu bisa lihat nilainya setiap hari per hari itu Ibu bisa lihat. Belum bisa lihat soalnya Pak Partogi. Kenapa? Belum bisa lihat. Di Permata Mobile X-nya bermasalah deh. Ibu bisa lihat di Permata Mobile X Ibu tuh setiap hari. Bisa, gitu. soalnya. Itu saya udah info ke Bu Rika juga tuh. Belum bisa lihat. Coba nanti ya. Nanti ini kita sambil kita lihat. Iya, padahal deposito saya masukin udah keluar, ada gitu. Ini reksadananya tidak kelihatan sama sekali. Belum terlihat. Iya, Bu. Tapi jadi Bang Ogi kebetulan Ibu Suyanti kemarin ada beli produk pasar uang Seruni, terus memang belinya di hari Jumat, dan itu ternyata informasinya adalah weekend itu tidak terhitung ya. Tapi tadi hari ini pas cek di CR sih udah masuk sih dananya. Cuman memang di Permata Mobile nggak ada sama sekali. Sedangkan deposito yang saya masukin pasti tercantum sih di Permata Mobile X, nggak mungkin tercantum. Belinya baru ya? Baru hari Jumat ya? Kalau beli hari Jumat baru akan muncul ya hari ini. Nggak ada, hari ini juga nggak ada. Oh, besok nanti tinggal di email aja. Belum ada sama sekali. Kayaknya ada masukan buat ini deh, buat orang IT-nya deh. Maklum saya dulu orang IT, jadi saya komplain itu. Oke, nanti coba kita cekin ya Bu ya. Ya, soalnya terlalu lama ya. Maksudnya sebenarnya itu bisa diupdate dan nggak terlalu sulit lah kalau dia mau ngelakuin update per berapa lama gitu kan, itu kan tergantung pengaturannya saja gitu. Oke, nanti besok kita cekin ya Bu ininya. Untuk dari Permata Mobile X-nya. Iya, tinggal tambahan ini aja nih biar Bu Lina bisa dibantu untuk kalau Bu Rika bisa jadi RM beliau bisa dibantu gimana caranya supaya kinerja keuangannya bisa membaik gitu. Karena kan selama ini Bu Lina nggak ada yang mandu ini. Ya, boleh nanti tinggal ke Dana Seruni juga it's okay, nggak masalah kok. Iya, supaya jangan sampai salah pilih produk. Iya. Takutnya nanti beli dari PMX ini salah pencet ya Bu ya. Saya pernah soalnya ngikut obligasi ya kalau nggak salah ya. Saya diterangin ini pasti positif segala macam. Saya baru masuk sebulan aja kok udah turun gitu. Akhirnya saya tarik gitu. Ya. Jadi saya mau cari yang karena kan kami kan pakainya bukan dana yang dipakai itu kan bukan dana yang memang untuk gimana gitu ya, tapi untuk jaga-jaga kalau kita butuh proyek, butuh apa yang mau kita lakukan bisa segera gitu. Kira-kira begitu. Oke, betul. Iya, betul. Ya lebih ke sana sih. Iya, ini Bu Lina biar dipandu nih. Jadi jangan sampai kalau memang bisa ada KPR atau apa gitu ya Bu Rika ya. Bisa dibantu nih. Iya baik Ibu. Nanti kalau memang kebutuhannya, aku coba usahain yang tadi kita obrolin ya Bu untuk bantu seluruh Bu Linanya. Iya. Nah, Mbak Eli mungkin bisa dipandu. Baiknya misalnya ada modal ada dana yang dipakai yang dibutuhkan belum dipakai gitu misalnya ya. Itu bisa dibantu dulu, katakanlah dipakai buat diinvestasikan dulu lah, misalnya 2 minggu atau
seminggu apa 2 minggu gitu kan, supaya ya walaupun sedikit tapi kan lumayan ya, sedikit-sedikit kan lama-lama jadi bukit gitu. Iya, nanti bisa dilihat sih Bu, Ya, dipantau. karena kan beliau-beliau ini belum pernah yang seperti ini. Kan biasanya mainnya konvensional ya, kita main deposito. Sedangkan deposito kita tahu lagi kecil banget gitu kan. Betul, iya. Jadi biar tahu, biar paham, jadi biar sama-sama ngerti gitu. Jadi biar ya lumayan lah buat tambah-tambahan kan. Iya, boleh Bu. Saya sih mikirnya begitu saja sih. Jadi kalau saya terangin, saya juga nggak gitu paham teranginnya ke Bu Lina atau ke Mbak Eli. Iya. Iya. Ada lagi yang mau ditambahin nggak? Ada lagi Bapak Ibu? Saya sih cukup sih. Sementara sih cukup ya. Ya. Mbak Eli, Cukup dulu dah sementara kalau dari saya. Mbak Eli ada yang mau ditanyakan? Malah Mbak Sri enggak kayaknya. Malam juga Mbak. Malam juga Mbak Eli. Kalau bertanya di luar ini boleh enggak? Boleh Ibu. Selama kita bisa jawab, kita jawab. Mungkin sama siapa Pak Togi tadi ya? Iya, boleh Bu, silakan Bu. Dan sekarang ini musimnya banyak orang lagi kayak apa? Semacam trading gitu ya, katanya pakai robot apa itu. Itu resikonya gimana, Pak? Itu makanya seperti resikonya lebih besar ya. Pasti, kalau itu pasti resikonya lebih besar. Itu bahkan resikonya ya duitnya Ibu bisa hilang. Gitu. Emang high risk high return ya Bu ya. Gitu. Mereka bisa memberikan return ya mungkin sehari 5% bisa Ibu. Gitu, sehari 5%. Cuman ya mereka itu kan pakai robot. Ibu juga nggak tahu underlying-nya di mana, siapa yang nempatin siapa nggak ini ya resikonya ya bisa hilang aja Bu dananya Bu. Gitu. Jadi ya kalau kita emang berinvestasi ya harus tahu yang pertama underlying-nya apa, tujuannya apa, ya itu harus penting sih Bu. Kalau saya sih nggak menyarankan sih Bu ya untuk robot ya Bu ya. Gitu. Karena nggak tahu Ibu naruh uang itu kan berarti Ibu dipercayakan sama orang gitu ya. Bukan sama suatu institusi yang terdaftar di OJK gitu ya. Jadi resikonya bisa hilang aja Bu dananya Bu gitu. Jadi Pak Togi lebih nyaranin kalau yang seperti itu Bu Eli itu yang Batavia itu ya Pak ya? Iya, mendingan kalau Ibu mau ya coba ambil Batavia dan obligasi Ultima, nanti ada saham koreksi kita bisa masuk. Kalau ke saham kan Ibu tahu, sekoreksi-koreksinya saham seperti saya tadi bilang, Ibu beli saham BCA 30.000. Oh ya tiba-tiba saham BCA turun jadi 28.000 ya. Ibu tahu, Ibu megangnya saham BCA gitu loh. Gitu. Kalau robot forex kan Ibu megangnya apa? Ibu nggak megang apa-apa Bu. Cuma megang angka doang, lembaran kertas gitu. Nggak ada underlying-nya Ibu ya, gitu. Itu yang disebut tidak ada dasarnya Bu, gitu. Gitu Bu. Ada lagi nggak Mbak Eli yang mau ditanyain? Mending ditanyakan aja, nggak apa-apa tuh. Mumpung ada Pak Partogi, ada Bu Dian, ada Bu Rika di sini. Wah, belum di-unmute nih. Belum kedengaran Mbak Eli. Belum di-unmute. Sudah Mbak Sri? Sudah ya? Sudah cukup keterangannya Pak Partogi ya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyain di luar ini lagi tentang perbankan bisa loh Mbak Eli. Udah. Makasih. Oke. Oke, cukup sih dari saya sih cukup. Gak tahu kalau yang lain ya. Sudah cukup sih. Sudah cukup ya. Berarti tadi penjelasannya udah lumayan walaupun masih memang sama sekali awalnya nggak tahu produknya, tapi lama-lama kebayang ya Bu ya, udah ada sesi tanya jawab, udah TikToknya juga udah bagus. Mungkin nanti kalau memang Ibu Sri atau anaknya atau anak Ibu dan kebetulan kan Ibu ngerekam ya Bu ya untuk hasil Zoom kita hari ini.
Nanti kalau Ibu Semoga sih tidak error ya. kalau Ibu berkenan mungkin nanti kalau ada teman-teman atau rekan-rekan yang mau tahu boleh di-share. Kalau misalkan mau info lebih lanjut lagi nanti bisa hubungin RM-nya misalkan kayak saya atau dengan Ibu Tiwi, nanti kita bisa kunjungan ke tempat Ibu. Boleh ajak Mas Ogi juga nanti gitu biar lebih Bu Eli enak. itu ada di Surabaya, Bu Rita. Oh, di Surabaya. Jauh ya. Bu Eli ada di Apa nanti Surabaya. mungkin bisa Zoom lagi atau via telepon mungkin kalau mau ada yang mau tanya-tanya lagi. Mungkin untuk saat ini cukup kali ya Mas Ogi ya? Atau mungkin ada yang mau ditambahin? Cukup ya. Bu Tiwi mungkin ada yang mau ditambahin? Cukup Rika, terima kasih Ibu Sri sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan dan menginformasikan terkait produk marketing. Semoga nanti kedepannya bisa bekerjasama ya Bu, dan apabila ada yang ditanyakan nanti bisa langsung Rika atau udah join. Mungkin. Oke, dari saya ya. Bu Lina juga cukup. Kalau cukup ya. Selamat malam. Aku udah cukup saya. Oh. Udah ya. Sementara udah cukup ya si Sri ya. Iya. Ya. Makasih ya Ibu Sri ya. Oke, terima kasih semua. Izin untuk live ya. Ya. Oke, Ibu. Saya